GK Invest. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Lakon Batavia. Pada video kali ini, saya tidak akan membahas tentang candlestick, signal trading, profitan. Itu saya nggak akan bahas hari ini. Yang saya bahas hari ini adalah teori konspirasi. Apa itu teori konspirasi? Teori konspirasi banyak yang mana kalangan-kalangan sekarang ya, seperti ada YouTube Om Deddy Corbuzier lah, ada di YouTube-nya Bosman Mardigu, itu dibahas juga tentang konspirasi. Nah, di sini saya coba membahas teori konspirasi dengan versinya saya. Sebelum saya melanjutkan video ini, saya pengen mengingatkan semuanya untuk tetap stay at home. Ya, jangan berkeliaran di luar rumah kalau memang nggak ada tujuan atau nggak ada yang perlu, dan tetap gunakan masker baik di rumah atau di luar rumah. Yang sangat penting itu ketika teman-teman bersosialisasi dengan orang, bercakapan dengan orang dengan jarak segini, gunakanlah masker seperti itu. Oke, di sini saya langsung aja ya membahas teori konspirasi versi saya. Kalau menurut saya pribadi, teori konspirasi ini sangat bagus. Karena kenapa? Di sini saya pribadi mengenal teori konspirasi ini mungkin ya Maret ya. Maret waktu corona masuk ke Indonesia. Yang mana saya melihat ini virus corona memang benar-benar bikinan orang kah atau memang dari Allah, kan begitu. Di situ saya bertanya. Nah, setelah itu saya dikirimkan berupa video oleh teman-teman saya, ya teman-teman trader. Di situ saya awalnya nggak percaya itu teori konspirasi. Ini mah bohong, rekayasa doang, ini kebetulan. Nah, tapi setelah saya dalamin apa itu teori konspirasi, apa itu fakta-fakta yang terjadi, sedikit demi sedikit, dan sekarang 80% saya percaya teori konspirasi itu benar-benar ada. Contoh ya, virus corona yang terjadi saat ini ya, pada bulan Maret itu corona masuk ke Indonesia, yang mana awal terjadinya itu di Wuhan, Cina. Nah, isunya yang kita tahu, virus corona di Wuhan tersebut terjadi setelah adanya Olimpiade di Wuhan, yang mana kebanyakan yang bilang itu dibawa oleh tentara AS yang datang ke Wuhan, Cina. Oke, ingat ya, virus corona terjadi di Wuhan, Cina itu dibawa oleh tentara Amerika Serikat yang melakukan Olimpiade di Wuhan. Itu katanya loh, bukan kata Ilham loh. Nah, di sini ada argumen-argumen yang mengkaitkan dengan teori konspirasi. Oke, kita flashback ke tahun 2005-2008 atau bisa dikatakan waktu elit global yang ternama, yang sangat bagus, penemu Microsoft. Nah, yang bernama Bill Gates. Bill Gates mengatakan di sana, di dalam meetingnya dia, ya memperkenalkan tentang Microsoft atau bisa dikatakan seminarnya dia ya di depan stasiun TV juga, dia mengatakan akan terjadi pandemik wabah yang sangat mematikan yang akan terjadi di tahun 2020. Kata-katanya tolong disimak ya. Akan terjadi, ini dia ngomong tahun 2008 apa tahun 2005 ya. Sorry. 2008 atau 2005 gitu loh. Dia bilang akan terjadi pandemik wabah yang sangat mematikan di seluruh dunia. Tuh loh. Konspirasi. Kalau saya pribadi bilang itu konspirasi. Kenapa? Nggak cuma di situ. Semenjak Desember terjadi di Wuhan sampai saat ini, itu baru terjadi pada sekitar Desember, Januari, Februari, Maret, April, ya 5 bulan. Nah, baru-baru ini seorang Bill Gates mengatakan vaksinnya sudah siap untuk didistribusikan ke beberapa negara. Pertanyaan di sini,
Dia mengatakan 2005 atau 2008 ada wabah pandemik yang akan membunuh jutaan orang, ratusan juta orang di muka bumi, dan corona terjadi di Wuhan di Desember kemarin. Sekarang baru 5 bulan April ya. Dia mengatakan vaksinnya sudah siap disebar. Pertanyaan di sini, apakah dia pelakunya atau benar-benar dengan kecanggihannya dia menciptakan vaksin dalam waktu 5 bulan? Ini pertanyaan loh. Vaksin itu dibikin dan dirancang dan dibutuhkan ujinya. Kalau ya dunia farmasi itu namanya ada uji klinisnya dulu, dicobain ke hewan dulu, dicobain ke manusia, kita lihat perkembangannya setahun. Itu butuh waktu setahun sampai 2 tahun loh untuk menyebabkan vaksin. Seorang Bill Gates mengatakan vaksinnya telah siap didistribusikan, telah siap ditebar di dunia. Nah, ini pertanyaan dari sini, kok bisa secepat itu? Kok bisa secepat itu vaksin saja bisa dibikin oleh seorang Bill Gates? Jadi intinya, kalau teman-teman pengen mempelajari teori konspirasi, saya sarankan pelan-pelan. Jangan karena teman-teman mempercayai teori konspirasi, tiba-tiba teman kurang empati ke teman-teman kita yang, contoh nih ya, saya kasih gambaran ya. Saya ngambil sedikit cuplikan YouTube-nya Om Deddy Corbuzier. Dia mengatakan ada sama dia kemarin, dia ngomong sama Dr. Tirta ya. Deddy Corbuzier, Dr. Tirta, dan temannya satu lagi. Nah, di situ kebanyakan yang dilihat oleh mata Deddy Corbuzier, Dr. Tirta, dan temannya juga, itu kebanyakan sekarang apa? Orang sangat kurang rasa empati dan simpatinya kepada yang udah wafat karena COVID ini. Kadang ada juga kayak kontroversi antara Luna Maya dengan Dr. Indro yang mengatakan saat ini belum ada yang mati atau yang meninggal karena virus corona. Gitu loh. Ada, coba cek aja di YouTube Luna Maya, pasti ada. Kalau belum di-ban sekarang. Nah, di sini jadi seseorang, kalau sekadar pandemi seperti ini, ayo kita sama-sama rangkul tangan, membantu. Kalau kita nggak bisa membantu dengan secara ekonomi, kita menyalurkan APD atau segala macam, masker atau sanitizer, kita cukup stay at home aja, cukup. Di video-video sebelumnya saya mengatakan apa? Kalau seandainya stay at home ini dilakukan sampai bulan Mei, nggak ada yang keluar, ya mungkin sekitaran, kalau seandainya dipatuhin ya kayak Jakarta ya, saya sekarang posisi di Jakarta, kalau kondisi di daerah seperti di Jakarta sekarang dilakukan seperti di Jakarta sekarang, insya Allah Agustus kita bisa menang lawan corona ini, insya Allah. Dari grafik yang meningkat itu bisa melandai ya, itu bisa melandai di akhir-akhir Juli menjelang Agustus, dan kita bisa katakan ini udah bisa masuk ke lampu hijau ya. Sekarang jangankan lampu hijau, lampu kuning pun belum, sumpah gitu. Darurat corona di Jakarta saja itu belum bisa masuk ke fase lampu kuning, kawan-kawan. Nah, ini balik lagi yang saya bahas tadi adalah teori konspirasi. Kalau seandainya pengen mengulik dan pengen cari tahu apa itu sebenarnya teori konspirasi, coba teman-teman cari tahu dulu apa pengertian teori konspirasi, siapa dalang dari teori konspirasi ini, dari fakta-fakta yang udah terjadi. Ada juga yang mengatakan bumi ini datar. Ya, mbok tolong dipikirkan toh yo. Siapa yang bilang bumi ini datar? Aku nggak percaya bumi ini datar. Aku masih megang teguh bumi ini bulat. Makanya ada siang ada malam, karena dia berputar. Bukan matahari yang berputar, cok. Ya. Saya nggak suka kalau seandainya bumi dibilang datar ya. Lu cari aja ujungnya di mana. Tuh. Makanya jangan semuanya dibahas di media sosial terus upload begitu aja. Saya nggak suka. Ya.
Oke, mungkin menurut saya pribadi ya teori konspirasi itu bagus karena di situ dia membuka open mindednya kita ya, membuka wawasan kita. Oh, ini loh yang terjadi. Karena kabarnya ini saya searching ya, saya orangnya pengen cari tahu banget orangnya serius. Katanya itu vaksin yang akan disebarkan itu ada partikel kecil, sangat kecil, itu bisa melacak kita katanya ketika disuntik. Jadi kita akan dikontrol, baknya kambing yang dikontrol sama penjaganya, peternaknya. Jadi ketika kita ada apa-apa, jadi semuanya kita disebar dipantau nih. Dan kemarin juga baru minggu-minggu ini, bulan-bulan ini ada seorang presiden ya, seorang presiden mengatakan, yang mana presidennya oke lah, saya dikatakan superior, negaranya sangat berkembang, sangat maju. Tetapi dengan cara pemerintahannya yang saya katakan kurang menurut saya ya. Tapi negaranya negara adidaya, paman Sam. Donald Trump kemarin itu mengatakan suntik desinfektan kepada orang-orang yang kena COVID. Hello, desinfektan itu berbahaya, cok. Ya, desinfektan itu berbahaya. Jangan mau kalian nyampe rumah orang, kalian bertamu nih ya, terus disemprot gitu loh, cok. Baju kalian disemprot, disuruh putar balik, disemprot. Jangan, berbahaya. Gua kalau mau itu guna desinfektan adalah satu, semprot di gagang pintu. Pokoknya yang ada partikel besinya lah. Karena COVID itu atau virus corona ini lebih cepat beradaptasi di besi-besi, aluminium, baju ini yang kita pakai sehari-hari. Kalau bisa ganti dan kita semprot desinfektan ketika kita udah buka. Jangan kondisi seperti ini terus kita semprot kayak parfum. Tolol itu namanya. Nah, ini Donald Trump nyuruh apa? Suntik desinfektan lah, gila. Agak, jangan, berbahaya. Oke. Nah, saran saya gitu aja. Kalau pengen belajar konspirasi, teori konspirasi, pelajari basicnya dulu. Teori itu apa? Teori konspirasinya seperti apa? Siapa dalang-dalang dari gua itu? Karena saya yakin dari konspirasi ini, kenapa saya berbisnis di bidang forex. Suatu mata uang, pergerakannya hektik, pergerakannya bisa melebihi running sehariannya itu mungkin 50 pips atau 100 pips, ini bisa sampai 1000 pips atau 2000 pips kayak Dow Jones. Itu pasti ada elit global atau spekulan yang masuk. Ada elit global yang menggerakkan harga pasar. Ya, kita lihat besok hari Jumat market pasti buka. Ya, kalau seandainya pergerakan pasar ada sedikit yang dicurigakan, contoh bank-bank dunia bakal tutup besok, ya, May Day. Kalau seandainya ada pergerakan, ya contoh kayak emas nih, besok kan tutup nih, otomatis kan harga slow semua ya. Lihat, kalau seandainya ada pergerakan tiba-tiba dari rendah langsung ke atas tinggi sepersekian detik, hati-hati, itu ada spekulan. Spekulan adalah orang-orang yang mainkan apa bisa dikatakan karakternya di pasar untuk melempar harga seperti itu. Ya, oke. Sebenarnya saya juga nggak mau ngomong trading di sini, nggak mau ngomong forex. Tapi gimana lagi, teori konspirasi ternyata nyambung dengan kerjaan saya, bisnis trading ini. Oke, kawan-kawan. Mungkin itu aja dari saya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat, bisa dipertimbangkan juga. Kalau seandainya omongan saya ini bermanfaat, mohon di like, di share ke teman-temannya biar pengetahuan kita bisa lebih luas. Dan jangan lupa untuk subscribe channel saya Lakum Batavia, karena semakin banyak subscribe-nya saya, mungkin setiap hari saya coba upload terus ilmu-ilmu saya. Dan jangan lupa kalau ada teman-teman yang pengen cari tahu gimana cara trading, nanti saya langsung yang akan ngajarkan teman-teman untuk trading. Oke. Pesan saya tetap sama dari video-video kemarin, tetap di rumah, stay at home. Karena kalau kita stay at home, kita di rumah saja, kita sudah membantu para medis yang menangani atau relawan-relawan tergarda terdepan, membantu mereka juga untuk memutus rantai penyebaran corona ini. Oke, mungkin segitu aja dari saya. Berjumpa lagi di video berikutnya.
Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk channel saya. Terima kasih. Saya dengan Lakon Batavia. Untuk video kali ini saya ucapkan salam profit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.